Fabrizio Romano, Juventus dekati Joao Cancelo, bersaing dengan Barcelona dan Inter. Joao Cancelo dikabarkan sudah tidak betah merumput bersama Al Hilal di Liga Arab Saudi. Pemain timnas Portugal itu disebut telah kehilangan tempat utama dan tidak lagi menjadi pilihan favorit pelatihnya. Ambisi besar untuk tampil di Piala Dunia 2026 menjadi dorongan utama Cancelo ingin segera angkat kaki. Ia sadar betul bahwa bermain reguler di Liga Top Eropa adalah satu-satunya jalan untuk mengamankan tempat di skuad timnas Portugal. Kabar terbaru dari jurnalis Fabrizio Romano, Juve menginginkan mantan pemain mereka, Joao Cancelo, yang pernah berkostum Bianconeri di musim 2018-2019 lalu. Mereka telah melakukan pendekatan awal dengan agen super dari Portugal, Jorge Mendes, namun Barcelona dan Inter Milan juga menginginkannya. Keduanya juga pernah memakai jasa Cancelo, dengan Inter dibela pada musim 2017-2018 dan Barca pada musim 2023-2024. Inter dalam posisi unggul dengan pembicaraan berlangsung kepada Al Hilal dan Mendes, selagi La Blaugrana harus menyelesaikan masalah financial fair play terlebih dulu. Secara taktis, gaya main Cancelo dinilai justru lebih cocok dengan skema super ofensif yang diusung Hansi Flick saat ini. Pendekatan ini diyakini bisa memaksimalkan potensi Cancelo ketimbang sistem Xavi Hernandez musim lalu. Namun, transfer ini memiliki tembok penghalang besar bernama regulasi gaji. Kesepakatan hanya mungkin terjadi jika Al Hilal bersedia menanggung sebagian besar gaji sang pemain, mengingat ruang finansial Blaugrana yang sangat sempit. Kini, semua bergantung pada negosiasi finansial yang rumit. Jika angka-angkanya cocok, Barcelona mungkin akan mendapatkan suntikan tenaga berharga di paruh kedua musim. Espanyol larang atribut Barcelona, keamanan diperketat jelang duel di RCDE Stadium. Atmosfer panas menyelimuti derby Katalan jelang pertemuan Espanyol kontra Barcelona pada lanjutan La Liga, Sabtu, tanggal 3 Desember tahun 2025. Tuan rumah Espanyol mengambil langkah tegas dengan melarang pendukung Barcelona mengenakan atribut tim tamu di dalam RCDE Stadium, sembari meningkatkan sistem keamanan demi mencegah potensi gesekan antar supporter. Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya tensi rivalitas, terutama karena kiper Barcelona, Joan Garcia, akan kembali ke markas lamanya untuk pertama kali sejak meninggalkan Espanyol dan bergabung dengan rival sekota mereka pada bursa transfer musim panas lalu. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Selasa, pihak Espanyol menegaskan bahwa segala bentuk atribut yang mengidentifikasikan FC Barcelona tidak akan diizinkan masuk ke stadion. Akses ke RCDE Stadium dengan segala jenis pakaian, syal, atau simbol yang mengidentifikasikan FC Barcelona dilarang keras. Setiap individu yang mengenakan jersey, syal, topi, bendera, atau barang lain yang menjadi ciri khas tim tamu tidak akan diperkenankan memasuki stadion. Tak hanya itu, Espanyol juga memasang jaring pelindung di belakang kedua gawang. Langkah ini diambil untuk meningkatkan keamanan dan melindungi pemain, ofisial, serta penonton, sekaligus memastikan pertandingan berlangsung dengan aman dan tertib. Sorotan utama derby kali ini tertuju pada Joan Garcia. Sang penjaga gawang dipastikan menjadi figur sentral yang memantik emosi, mengingat kepindahannya ke Barcelona dianggap sensitif oleh sebagian pendukung Espanyol. Garcia, yang merupakan produk akademi dan mantan andalan Espanyol, kini akan menghadapi mantan klubnya untuk pertama kali sejak menyeberang ke kubu rival abadi. Langkah pengamanan ekstra ini mencerminkan betapa panasnya rivalitas Katalan, yang tak sekadar soal 3 poin, tetapi juga harga diri dan identitas regional. Lamine Yamal ungguli Messi dalam penjualan jersey. Menjelang tahun 2026, Score 90 telah menyusun daftar jersey pemain terlaris dari tahun 2025. Tidak mengherankan, beberapa pemain Barcelona berada di posisi teratas, yaitu Robert Lewandowski dan Lamine Yamal. Memang,
Kedua penyerang Barcelona tersebut sama-sama berada di podium. Sementara Lewandowski menempati posisi ketiga, Lamine Yamal adalah pemain dengan penjualan jersey terbanyak pada tahun 2025. Seperti yang dilaporkan oleh Mundo Deportivo, jersey dengan nama Yamal di bagian belakang telah terjual paling banyak pada tahun 2025, dengan total penjualan 1,32 juta unit. Ini jauh lebih tinggi daripada pemain sepak bola lainnya pada tahun 2025, lebih tinggi dari Lionel Messi, yang menempati posisi kedua dalam daftar. Jersey Messi telah terjual 1,28 juta kali, yang sedikit lebih rendah dari Lamine Yamal yang terjual 1,32 juta unit. Lewandowski melengkapi podium dengan 1,1 juta penjualan. Ini menyusul kabar bahwa Messi dan Yamal akan saling berhadapan pada tanggal 27 Maret tahun depan, dalam finalisima yang sangat dinantikan. Kylian Mbappe menempati posisi keempat dengan 1,02 juta penjualan jersey, tepat di depan rekan setimnya di Real Madrid, Vinicius Junior, yang berada di posisi ke-6 dengan kurang dari 1 juta penjualan. Menariknya, Cristiano Ronaldo tertinggal jauh dalam daftar ini dan menempati posisi ke-7, jauh lebih rendah daripada mantan rivalnya, Lionel Messi. Bruno Fernandes, Harry Kane, dan Rodrigo menutup 10 besar, sementara Erling Haaland secara mengejutkan tidak masuk dalam daftar meskipun dianggap sebagai salah satu striker terbaik di Eropa. Yang menarik untuk dicatat adalah bahwa meskipun pemain Barcelona mendominasi puncak, Real Madrid sebenarnya memiliki lebih banyak perwakilan di 10 besar, dengan 3 pemain yang masuk dalam daftar dibandingkan dengan 2 pemain Barca. Ter Stegen mau bertahan di Barcelona, rela lakukan ini. Marc-Andre Ter Stegen masih mau bertahan di Barcelona. Andai hanya main di kompetisi level kedua, sang kiper rela melakukannya. Kontrak Marc-Andre Ter Stegen di Barcelona masih berlaku sampai musim panas 2028. Sayangnya 2 musim terakhir, kiper asal Jerman itu banyak dihantam cedera. Posisi Marc-Andre Ter Stegen pun sudah tidak aman. Ada kiper baru Joan Garcia serta pelapis Wojciech Szczesny. Dilaporkan Sport, Barcelona buka opsi untuk meminjamkan Ter Stegen. Girona kabarnya meminatinya di Januari nanti. Marc-Andre Ter Stegen ogah cabut dari Barcelona. Kiper berusia 33 tahun itu mau bersaing untuk dapatkan tempatnya. Ter Stegen diketahui rela bermain di level Copa del Rey. Yang terpenting, Ter Stegen bisa catatkan menit bermain lagi. Namun sejauh ini, pelatih Hansi Flick masih mempercayakan Garcia dan Szczesny. Walau faktanya, Ter Stegen adalah pemain paling senior di Barca dan cukup dihormati rekan-rekan setimnya. Ter Stegen sudah berseragam Blaugrana sejak tahun 2014. Dalam skuad saat ini, Ter Stegen adalah pemain Barca terakhir yang pernah menangi trofi Liga Champions. Penampilannya juga banyak, sudah 423 kali. Seperti yang terungkap kemarin, kiper asal Jerman itu mendapat tawaran menarik dari Arab Saudi, membuka pintu kemungkinan hengkang. Memang benar bahwa Barcelona tidak memiliki cadangan yang mumpuni saat ini, namun penjualan tidak bisa dikesampingkan jika performa buruk Ter Stegen terus berlanjut. Lagi pula, penampilannya telah dipertanyakan oleh para pakar dan penggemar, terutama di panggung-panggung terbesar. Jika tim Katalan dapat memperoleh sejumlah besar uang dari Arab Saudi atas jasanya, mereka dapat memanfaatkannya untuk mendapatkan kiper baru dan kesehatan keuangan mereka secara keseluruhan. Kini, menurut kabar terkini dari Mundo Deportivo, rombongan kiper asal Jerman tersebut menolak tawaran apapun dari Arab Saudi untuk Ter Stegen.